kapita di sini soalnya adalah diketahui data pendapatan nasional suatu negara tahun 2018 dalam juta US dollar, GDP-nya 80.000, produk asing di dalam negeri 6.000, produk warga negara di luar negeri 8.000, penyusutan 5.500, pajak tidak langsung 2.200. Apabila diketahui tahun 2018 jumlah penduduk negara tersebut adalah 40 juta jiwa, maka pendapatan per kapita adalah, nah, pertama-tama kita perlu ketahui apa sih rumus dari pendapatan per kapita, ya. Pendapatan per kapita sendiri apa sih rumusnya? Kita lihat ya. Rumus dari pendapatan per kapita sendiri di sini udah ada tadi ya, Bu Novi, kita sudah sempat bahas di mana GNP dibagi dengan jumlah penduduk, total dari jumlah penduduk. Jadi kalau soal di sini katanya jumlah penduduk tersebut adalah 40 juta jiwa, maka jumlah penduduknya adalah 40 juta jiwa. Nah, di sini yang menarik ada istilah kata gross domestic product, ada produk asing dalam negeri, produk warga negara di luar negeri. Ditekankan, kita kan mau cari yang namanya GNP ya. GNP, ingat ya, nationality, berarti pendapatan warga negara. Mau orang warga negara itu kerjanya di luar negeri, berarti tetap dihitung. Maka muncullah istilah kata GDP ditambah dengan faktor produksi luar negeri. Nah, faktor produksi luar negeri ini ada apa aja sih? Faktor produksi luar negerinya di sini adalah faktor warga negara di luar negeri. Punyanya orang Indonesia nih, tapi dia kerja di luar negeri. Nah, dihitung kan, dikurangi dengan faktor produksi asing dalam negeri. Orang luar negeri kerja di dalam negeri dihitung nggak di gross national product? Nggak dihitung karena dia kan bukan warga negara Indonesia. Maka faktor produksi luar negeri di sini dikurangi dengan faktor produksi dalam negeri dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, muncul di sini 80.000 US dollar ditambahkan dengan selisih dari faktor produksi luar negeri dikurangi faktor produksi dalam negeri, yaitu 8.000 dikurangi 6.000, hasilnya adalah 2.000. Bagi dengan jumlah penduduk. Saya buatnya begini ya. Nah, tinggal dibagi, ada 82.000 dibagi 40 juta. Jawabannya adalah jawabannya adalah 2.050 US dollar. Nah, di soal itu ada jawabannya adalah C di sini. Oke. Terus kemudian lanjut ya, soal yang nomor 6. Ditanyain adalah pendekatan pendapatan. Nah, pendekatan pendapatan berarti kita hitung dong pendekatan pendapatan tuh yang mana aja sih dikategorikan pendapatan. Oke, saya buat ini ya. Apa? Nah, pendekatan pendapatan upah masuk kemana? Nah, kita masuk ke rumusnya ya. Oke. Pendekatan pendapatan, rumusnya ya. Pendekatan Y pendapatan sama dengan wage upah tambah interest bunga modal, interest tambah rent sewa tambah profit keuntungan. Ya udah tinggal masukin pendapatannya berapa. Ya kan? Sama dengan W-nya adalah di situ 800. Ya kan? Kemudian interestnya ada 200, kemudian ditambah dengan rent-nya ada 350, tambah dengan profitnya. Profit di sini adalah laba ya, profit nama ini adalah laba. Nah, jadi ini nggak terlalu sulit untuk yang pendekatan pendapatan. Tinggal masukin total kan semuanya 800 tambah 200 tambah 350 tambah 200. Maka waktu dihitung sama-sama di sini hasilnya adalah 1.550. Oke, terjawab ya. Jadi soal nomor yang ini jawabannya adalah B, 1.550. Oke, lanjut soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 di sini kamu kan mau bahas tentang di sini adalah pendapatan per kapita. Oh, ini sama tadi ya, soalnya dengan sebelumnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini nomor 8 yang tentang nilai ekspornya berapa. Oke, kita lihat ya. Oke. Nah, kan diketahui suatu negara Kak di sini. Oke. Upahnya saya kecilin aja ya. Saya kecilin dulu yang ini. Kami baik-baik ya. Oke.
sebentar. Kan diketahui upah data pendapatan nasional negara K itu katanya di soal ini ya. Nah, upahnya 950, modalnya bunga modal 300. Kemudian, sorry, bukan yang ini. Maaf. Oke. Nah, ya. Dia bilang katanya selanjutkan lagi. Di sini. Upah bunga modal udah ada datanya lah ya, data dari pendapatan nasional baik dari pendekatan maupun pengeluaran. Terus dia bilang katanya kita menggunakan pendekatan pengeluaran, ya. Ada kata pendekatan pengeluaran. Berarti G pengeluaran sama dengan konsumsi masyarakat tambah government, pengeluaran pemerintah, tambah investasi berarti bicara tentang kita ngeluarin biaya untuk investasi negara atau suatu pemerintahan, kemudian ekspor impor. Nah, kamu tinggal masukin. Ya pengeluarannya diketahui itu 2.150 sama dengan konsumnya 900. Sorry, kita lihat konsumnya di sini adalah C-nya ya pengeluaran rumah tangga 900, kemudian 600 di sini adalah belanja pemerintah government, I-nya ada investasi 700 tambah ekspor kurang impor. Nah, ekspor di sini yang ditanyakan kan. Nah, maka dari itu kita pindahin dulu 2.150. 2.200 ini dapat dari mana sih? Nah, dapatnya dari 900 tambah 600 tambah 700. Hasilnya 2.200. Kita keluarin dari geser lewatin sama dengan. Awalnya di positif jadi negatif. Kemudian sama dengan X dikurang 150M. Masih sama. Selisih dari 2.150 dikurang 2.200 kan adalah min 50M. Ya kan, 50M. Nah, maka di sini 50M itu min 50M ditambah 150. 150 itu dari mana? Nih, min 150 ini karena dia pindah ruas ke kiri, ngelewatin sama dengan, jadinya dia positif. Maka tambah 150M. Sama dengan X. Kalau nggak boleh dibilang konsep matematikanya seperti itu. Nah, jadi X-nya dapatnya berapa? Hitung deh. Kita punya utang 50, min 50 ya, tapi kita punya uang 150. Masih ada berapa di kita? Maka hitungannya adalah X sama dengan 100 miliar. Oke, itu soal nomor 8. Saya lanjut. Oke, saya gitu. Nah, di soal nomor ini agak sedikit ada yang membingungkan tadi sempat ya, karena kita mau lihat yang namanya personal income. Saya balik ke soalnya dulu ya. Nah, di sini TI sama dengan NNI tambah transfer payment kurang laba ditahan tambah iuran asuransi tambah pajak perorangan tambah iuran jaminan sosial. TI-nya udah diketahui 5.600 ya, di soal tadi 5.600. Bener ya, 5.600. Oke, kemudian udah tahu NNI-nya diketahui di situ adalah NNI ya, kita lihat lagi NNI-nya 5.200. Oke. 5.200. Transfer payment-nya ada nggak? Nah, itu yang ditanyakan. Maka kita ketik di sini adalah TP. Nah, laba ditahan berapa? Laba ditahan tambah iuran asuransi. Laba ditahan 75 miliar tambah iuran asuransi 5 miliar. Nah, di sini ada tulisan katanya pajak perseorangan. Perseroan atau pajak perseorangan ini ya? Tunggu ya. Pajak perseroan. Kita lihat di teorinya. Di personal income ini pendapatan perseorangan diterima oleh setiap orang dalam masyarakat termasuk pendapatan diperoleh tanpa melakukan pekerjaan. Jadi pajak perseorangan itu yang didapatkan oleh individu. Terus maka di sini dapatnya adalah tadi kita lihat ya. Laba ditahan 75 ditambah iuran asuransi karena dia nggak ada pajak perseorangan maka nggak ada angka yang masuk ya, sama iuran jaminan sosial juga nggak ada. Maka ini bukan, kalau pajak perseroan itu badan usaha ya. Maka jawabannya di sini Oke, berarti di sini adalah 75 tadi ya. Ya. 75 tambah 5 tadi ya. Bicara tentang laba ditahan tambah iuran asuransi 80. Nah, dapatlah 5.600 sama dengan
5.600 miliar ya, dengan 5.120 miliar tambah TP. Udah deh, TP sama dengan selisih dari 5.600, saya buat aja deh gini ya. TP, boleh gini deh, 5.600 dikurang 5.120 M sama dengan TP. Udah, gitu. Oke ya, jadi jawabannya adalah 480. Benar ya? 480. Kita lihat di sini, soalnya oke, di soal nggak ada jawabannya. Tapi untuk pola caranya sama seperti yang barusan saya jelaskan. Jadi ini ada ralat sedikit untuk kunci jawaban. Soal terakhir, di sini nanyain pendapatan per kapita negara Y. Nah, ini hampir sama dengan yang soal sebelumnya. Kita lihat ya. Oke, di sini. Oke. Para Y. Udah. Pendapatan per kapita sama dengan GNP kurangi faktor produksi luar negeri tambah faktor produksi dalam negeri dibagi dengan jumlah penduduk. Ya. Oke. GNP. Pendapatan per kapitanya berapa sih? Tadi ya, GDP. Oh, sorry. Saya masukin di sini. Oke. Sebelumnya gini. Oke, ini juga benar. Oke. Pendapatan per kapita dengan GDP-nya berapa? GDP-nya 10.000. Kurangi faktor produksi luar negerinya berapa? Nah, faktor produksi luar negeri ya, warga negara di luar negeri berarti 1.200 ditambah dengan 850.000. Oke, saya ada kesalahan di sini. Nah, ini benar. Oke, selisih ya, jangan sampai kebalik ya, Nak ya. Kenapa GDP jadi tambah di sini dengan hasil dari selisihnya? Karena memang kan menghitung nationality-nya. Sini adalah 850 bagi dengan jumlah penduduknya adalah 150 juta. Ya, pendapatan per kapita sama dengan ya, coba ya, 10.000 tambah selisihnya berapa tuh? 150, 1.000 tambah 350 ya, dibagi 150 juta jiwa. Pendapatan per kapita sama dengan berapa tuh? 10.350 dibagi 150 juta. Saya belum ada cek ini. 10.350 dibagi 150. Oke. Sama dengan 69. Kita lihat ya jawabannya ya. Nah, ada 69.000 miliar. Oke. Baik. Nanti bisa kalian hitung ulang supaya lebih jelasnya. Dan terima kasih. Oke, saya mau buka. Oke. Terima kasih. Jangan lupa belajar.